Bapak, Ibu, saudari dan saudara yang terkasih, selamat siang. Kalau mengikuti, mencermati ulasan-ulasan yang muncul di berbagai macam media sosial tentang demo yang beberapa waktu lalu terjadi, lalu situasi yang sedikit kacau di tempat kita ini, ada hal yang sangat menarik bagi saya, yaitu masing-masing rupanya mulai mencoba untuk menemukan sesuatu yang bisa membangun. Memang pada awal ketika membahas itu, kelihatan sekali masing-masing itu bersikukuh dengan pendapat-pendapatnya. Jadi ego sektoralnya itu masih sangat kuat. Tetapi begitu saling bertemu, saling bertukar pendapat, akhirnya kelihatan ada gerakan untuk mencari patokan atau nilai yang lebih tinggi yang bisa diterima oleh semua. Baik yang bekerja di pemerintahan maupun mereka yang menuntut untuk diakomodasi hak-haknya. Kemudian mereka yang berada di bagian pengamanan. Semuanya berusaha untuk mencari mana yang baik, nilai-nilai apa yang perlu kita pegang sehingga kita semuanya nanti bisa tetap berjalan dengan baik. Yang menyampaikan pendapat juga menyampaikan pendapatnya dengan baik tanpa kekerasan. Yang memberi pengamanan juga demikian, mengamankan dengan baik. Sehingga yang lain tidak merasa terintimidasi, terprovokasi. Dan yang duduk di pemerintahan juga begitu. Berusaha untuk mendengarkan pihak-pihak yang mengungkapkan berbagai macam hal itu supaya mendapatkan perhatian. Nah, kelihatan sekali ada gerakan ke sana. Nah, gerakan inilah yang menurut saya juga patut untuk terus kita renungkan. Ketika orang mau mencari sesuatu yang lebih tinggi, yang pada akhirnya bisa diaplikasikan oleh berbagai macam kelompok di bawah, mereka harus melepaskan banyak hal terkait dengan ego masing-masing, baik personal maupun ego sektoral. Nah, saya kira kalau kita memperhatikan ini, mudah bagi kita untuk mengerti apa yang disampaikan Yesus pada hari ini. Jadi Yesus tadi sudah sejak awal memberikan informasi yang sama. Kalau kamu mau mengikuti aku, kamu mesti meninggalkan ini. Jelas sekali. Kalau kamu mau mencari nilai yang lebih tinggi, yang bisa kamu pakai untuk mengelola hidupmu, maka kamu mesti memperhatikan itu. Melepaskan nilai-nilai yang selama ini mungkin masih kamu hidupi di sektor-sektor yang lebih sempit, entah itu hidup personal, hidup dalam keluarga. Sehingga semuanya akhirnya bisa diabdikan kepada satu nilai yang lebih tinggi, yaitu nilai yang dibawa oleh Yesus. Jadi sudah sangat jelas, kalau kamu mau datang kepadaku, kalau kamu mau ikut aku, artinya kalau kamu mau menerima nilai-nilai yang aku bawa, kamu mesti melepaskan itu. Selama kamu masih tetap bersikukuh, memutlakkan nilai-nilai personalmu, pasti kamu tidak akan bisa mengikuti nilai-nilai yang aku bawa. Bapak, Ibu, saudari dan saudara yang terkasih, dengan memahami ini, kita semua diajak kembali merenungkan. Kita sebagai orang-orang Katolik tentunya sudah mengiyakan untuk mengikuti nilai-nilai yang dibawa oleh Kristus. Dan ketika kita mengiyakan itu, artinya kita memiliki kemauan. Dan dengan kemauan itu kita mau memperbaiki diri, mengelola hidup kita dengan membuat supaya semuanya ini lebih selaras dengan nilai yang lebih tinggi yang dibawa oleh Yesus. Itu yang mau kita pakai, itu yang mau kita pegang, itu yang mau kita jadikan patokan untuk mengelola hidup kita. Nah, oleh karena itu, kita semua diajak untuk memiliki sikap yang lebih baik di dalam memperhatikan kepentingan kita, kepentingan sektoral kita, maupun kepentingan yang lebih tinggi dari Allah sendiri. Ketika kita masih memutlakkan kepentingan-kepentingan kita, yang terjadi adalah kita mungkin merendahkan nilai-nilai yang lebih tinggi. Karena kita mau memperjuangkan kepentingan kita sendiri. Tetapi ketika kita mau menundukkan kepentingan kita itu kepada kepentingan yang lebih tinggi, itulah yang mau diwartakan Yesus untuk kita. Kita mau menata diri sesuai dengan apa
yang dikehendaki oleh Yesus. Sehingga kata-kata di sini kamu mesti meninggalkan ayahmu, ibumu, saudara-saudaramu, istrimu, anak-anakmu dan seterusnya itu adalah bagian dari ini. Karena kita mau memeluk nilai yang lebih tinggi. Ini yang mau kita jadikan sebagai pedoman. Dan kita juga tahu Yesus mengatakan tadi, siapa saja yang tidak memanggul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Ini konsekuensi berikutnya. Ketika kita mau melepaskan nilai-nilai personal, nilai-nilai sektoral untuk memeluk nilai yang lebih tinggi, di situ kita pasti mengalami masalah. Apalagi kalau selama ini kita bersikukuh dengan nilai-nilai personal kita. Lalu nilai-nilai itu bertabrakan dengan nilai-nilai yang dibawa oleh Yesus. Ini akan menjadi masalah bagi kita. Kita mau melepas atau enggak? Saya merasa nyaman dengan ini. Kalau ikut Yesus, saya merasa ada sesuatu yang hilang. Saya merasa ada sesuatu yang enggak tepat bagi saya. Enggak rela untuk saya lepaskan. Nah sekarang menjadi pertanyaan, Yesus sudah tahu konsekuensinya seperti itu. Makanya dia mengatakan kepada para murid, kalau kamu mau mengikuti aku, ini konsekuensinya. Barang siapa tidak mau memanggul salibnya, salib atau situasi berat, ketika dia harus melepaskan itu, maka dia tidak dapat menjadi murid Kristus. Tidak dapat mengikuti nilai yang lebih tinggi. Dan saya kira ini semua bukan sesuatu yang asing, bukan sesuatu yang sulit bagi kita untuk mengerti. Paling kurang saat ini kita diingatkan kembali. Kita sebagai orang-orang Katolik punya nilai-nilai yang dibawa oleh Yesus dan kita diajak untuk terus-menerus menyesuaikan diri dengan nilai-nilai itu. Dan konsekuensinya tentunya akan ada banyak kesulitan. Tapi kita tidak diharapkan berhenti berjuang. Ada Roh Kudus yang menyertai kita. Mari bersama-sama kita mengarahkan hati kita supaya keselarasan kita dengan Allah, keselarasan kita dengan nilai-nilai yang dibawa Kristus menjadi semakin kuat lagi di dalam kehidupan kita. Sehingga pada akhirnya kita bisa menjadi satu dengan Kristus sendiri. Mari kita renungkan bersama. Amin.